Setelah keluar dari kurungan pada hari pertama, Wiri Chen memberiku hari libur untuk mengajakku keluar. Mengatakan bahwa aku ingin mentraktir aku makan besar untuk membantu meningkatkan nafsu makanku. Meskipun berada di luar negeri, Wiri Chen telah memindahkan serangkaian kurungan. Dia tidak mengatakan itu membuat aku kepanasan saat cuaca sangat terik, tetapi juga mengkontrol keadaanku. Karena selama menyusui, keadaan tubuhku juga tidak baik, dia mendengarkan makanan apa saja yang tidak boleh aku makan. Dekorasi restoran sangat indah sekali, lampu cahaya kuning yang hangat sangat bagus. Aku dan Wiri Chen memilih tempat duduk dekat jendela, dia menyodorkan menu kepadaku. Pesan apa saja, rayakan kebebasanmu. Wiri Chen tersenyum. Aku sangat tidak enak. Setahun ini aku menjadi semakin terbiasa keluar masuk restoran mewah yang menurutku dulu tidak terjangkau. Tetapi sekarang yang aku habiskan adalah uang yang aku hasilkan sendiri, aku jadi semakin percaya diri. Aku menatap Wiri Chen dan tersenyum, aku yang mentraktirmu, beberapa waktu ini merepotkanmu. Sebenarnya bukan kali ini saja, dari beberapa bulan sebelumnya dimulai saat aku menelepon Wiri Chen selalu menjagaku. Dia tertawa dan tidak berbicara, tetapi dia tidak membantahnya, dan dia memesan beberapa sayuran. Dengan sangat cepat makanan telah diantar ke meja. Melihat makanan-makanan membuat nafsu makanku menjadi besar. Aku mengambil pisau dan garpu dan menyuap dengan satu suapan besar, hanya saja belum makan beberapa suap, kalimat pertama Wiri Chen telah membuat nafsu makanku hilang. Eva, tiba-tiba dia meraih tanganku, apa yang kukatakan padamu di rumah sakit hari itu, kapan kamu akan memberiku jawabannya? Tangan aku kaku, jantung aku berdetak beberapa menit lebih cepat, mengambil napas dalam-dalam lalu meletakkan pisau dan garpu, mengangkat kepala untuk menatap Wiri Chen. Orang di depanku sangat tampan, pakaian yang disesuaikan mengelilingi tubuhnya yang kuat, menunjukkan rasa dewasa dan stabil. Dan matanya menatapku dengan lembut. Pada hari aku melahirkan anak itu, Wiri Chen melamarku, tetapi hari itu aku terlalu lelah menangis sampai tertidur, kemudian sibuk karena masalah putriku yang sakit, dan aku soal lamarannya, aku tidak pernah memberinya jawaban. Dalam 1 bulan ini aku tidak memberi waktu untuk mengingat soal masalah ini. Terbelenggu dengan cara bagaimana menanggapi Wiri Chen, hanya saja Wiri Chen tidak membahasnya, aku juga selalu berpura-pura bodoh. Tapi sekarang dia bertanya, aku tidak bisa membodohinya lagi. Aku menjilat bibirku, Wiri, kamu bisa menemukan yang lebih baik. Inilah yang aku katakan di hatiku, Wiri Chen memiliki terlalu banyak pilihan lain, sebenarnya aku tahu, bahwa ada banyak orang bisnis yang sangat menyukai Wiri Chen. Setelah aku datang ke luar negeri, aku tahu kekuatan Wiri Chen, bisnisnya sangat besar, dibandingkan dengan keluarga Qin jauh lebih baik. Dan sekarang aku bukannya sudah pernah bercerai, tetapi aku sudah menikah 2 kali, lalu punya 2 anak. Aku pernah ditunduk oleh keluarga Qin menikah dengan pria lain demi mencapai pendakian yang lebih tinggi, jika sekarang dengan Wiri Chen bahkan lebih tinggi. Mungkin perasaan yang diberikan Owen Cheng kepadaku terlalu menyakitkan, meskipun aku tahu bahwa Wiri Chen sangat baik padaku, tetapi aku tidak berani untuk mempercayainya. Eva, Wiri Chen mengerutkan kening, ingin mengatakan sesuatu, tetapi aku tersenyum padanya, memotong perkataannya. Wiri, aku tahu kamu sangat baik padaku, benar-benar sangat baik, aku sangat berterima kasih padamu. Dia tidak puas selalu menyelaku, aku tidak perlu rasa terima kasihmu. Aku masih tersenyum dan mengangguk, aku tahu. Jadi, aku tidak pernah mengungkapkan rasa terima kasihku kepadamu. Aku menarik tanganku kembali mengambil rambut yang urak-urakan dan meletakkannya di belakang telinga aku dan memandang Wiri Chen sambil berkata, aku sudah memiliki 2 pernikahan yang gagal, sebenarnya aku tidak ingin memiliki untuk ketiga kalinya, bagiku, seorang diri adalah hasil yang paling baik. Ditambah lagi, aku tidak sendirian sekarang, aku masih punya 2 anak. Memikirkan 2 anak ini, senyum di wajahku melebar. Sebelumnya yang selalu melekat di hatiku adalah kebencian, tetapi sejak mereka lahir, motivasiku telah berubah menjadi harapan untuk memberi mereka kehidupan yang lebih baik. Wiri Chen menatapku dengan serius, bagaimana kamu bisa yakin bahwa pernikahan kita berdua akan gagal? Eva, Tuhan membuatku bertemu denganmu untuk ketiga kalinya, dan kamu juga sudah menjadi single kembali, aku harus percaya bahwa ini adalah takdir Tuhan. Aku merasa tidak berdaya, menghela nafas. Ini bukan yang bisa dijelaskan oleh takdir, siapa dengan siapa bertemu itu bukan nasib. Wiri Chen, kita berdua sudah tidak kecil lagi, dan aku adalah ibu dari 2 anak. Banyak masalah kenyataan yang harus dipertimbangkan, bukan nasib. Bagaimana dengan kenyataan?
Apa yang tidak bisa kita lakukan bersama? Aku sudah menikah 2 kali, aku punya 2 anak, aku mendengus. Dia berkata, aku tidak keberatan. Dan aku juga suka kedua anak itu, aku juga ayah mereka. Saat anak belum lahir, Wiri Chen menyebutnya dirinya menjadi ayah baptis anak itu, juga sebenarnya menanggung beban untuk bertanggung jawab sebagai seorang ayah. Aku akui, apabila tidak ada bantuan Wiri Chen, mungkin aku sudah pingsan. Untuk sementara waktu aku tidak tahu bagaimana membantahnya, karena aku tahu betul. Tidak peduli apapun yang aku katakan, Wiri Chen punya alasan untuk membujuk aku, dan hal-hal yang selalu aku khawatirkan, menurutnya bukan masalah. Apa yang tidak tersedia, barulah yang terbaik. Aku hanya bisa menghela nafas. Aku tidak yakin apakah saat itu Wiri Chen terpana oleh perasaan itu, tapi menurutku, Wiri Chen selalu menyukaiku, sangat mungkin karena dia tidak pernah benar-benar bisa mendapatkanku. Mungkin, perasaannya hanya karena obsesinya terhadap aku. Wiri, aku benar-benar merasa tidak pantas kamu melakukan ini. Eva, aku akan membuktikan kepadamu, bahwa perasaanku padamu ini tidak palsu. Dia menatapku dengan serius. Aku hanya bisa tersenyum, tetapi hati aku agak tertekan. Setelah masalah ini aku tidak yakin hubunganku dengan Wiri Chen akan menjadi seperti apa, bukannya aku takut mencintai dia, tetapi takut tidak bisa berteman dengan temannya. Jadi, sebelum hubungan kami berdua memburuk, haruskah aku mempertimbangkan untuk meninggalkan perusahaan Wiri Chen, berhenti selalu merepotkannya lagi? Aku belum berpikir jelas, tetapi tiba-tiba Wiri Chen bangkit berdiri, lalu berlutut di sebelahku. Dalam sekejap gerakannya menarik perhatian orang lain. Aku mendengar orang-orang berteriak, terlalu romantis, lalu ada yang bersiul dan menjerit, untuk sementara waktu keadaan menjadi semakin membingungkan. Wiri Chen menatapku, mengangkat cincinnya di depanku. Dia tersenyum sambil berkata, aku telah membeli cincinnya, aku tidak memintamu untuk bersedia menikahiku, tapi aku harap kau bisa memberiku kesempatan untuk mengejarmu. Aku tidak tahu harus berkata apa, hanya melihat dia dengan malu-malu. Para tamu di sekitarnya sudah mulai berteriak, semua bertepuk tangan menyuruhku bersedia. Aku melihat kedua mata Wiri Chen yang lembut namun kokoh, hatiku benar-benar terharu. Bagaimanapun Wiri Chen sedang tidak melamar. Mungkin, aku benar-benar harus bersedia memberinya kesempatan, terlebih tetapi memberi diriku kesempatan. Untuk sesaat aku sedikit terguncang, aku hampir membuka mulut, tapi tiba-tiba terdengar suara dingin. Aku tidak berharap melihat pemandangan begitu romantis di sini. Tubuhku bergetar hebat, darahku langsung mendidih. Suara dingin terdengar familiar, bahkan nadanya persis sama dengan suara di ingatanku. Tubuhku menjadi kaku, tetapi itu adalah ketakutan yang belum datang. Namun, aku tidak sadar mengangkat kepala. Di bawah pencahayaan lampu kuning, aku melihat wajah yang sudah tak terhitung muncul di dalam mimpiku. Adegan yang di hadapanku sekarang terasa canggung. Owen Cheng duduk di meja yang tidak jauh dari meja kami. Ujung bibirnya yang tipis dan seksi membentuk lengkungan yang samar, tetapi tatapan matanya dingin. Terlihat jelas Wiri Chen tertegun sebentar ketika melihat Owen Cheng. Dia segera berdiri dan menyembunyikanku di belakang tubuhnya, tetapi Owen Cheng berdiri dan berjalan menghampiri aku dan Wiri Chen. Eva Luo, kamu meninggalkanku bukan karena Wiri Chen bukan? Mengapa sudah begitu lama kamu belum menikah? Owen Cheng menaikkan alisnya, dari suaranya yang tegas itu terdapat rasa yang mencekam. Tenggorokanku seperti tersangkut sesuatu, dan tidak dapat mengeluarkan suara, aku hanya terdiam melihatnya. Aku sering sekali membayangkan keadaan bila mana bertemu dengan Owen Cheng. Aku membayangkan saat itu aku sudah menjadi wanita yang hebat. Mungkin dengan mengenakan blazer bertemu dengannya duduk berhadapan di satu meja dan bernegosiasi, atau dengan mengenakan gaun malam, bertemu di sebuah perjamuan malam. Tidak peduli di dalam keadaan seperti apa, aku ingin bertemu dengan Owen Cheng agar dia tahu aku berbeda dengan aku yang dulu, bukanlah wanita yang memiliki wajah yang sama seperti Catherine Chu. Tetapi, tak pernah aku bayangkan aku justru bertemu dengan Owen Cheng di sebuah restoran di luar negeri dan ketika Wiri Chen akan melamarku. Dia menghelakan napas, wajahmu, sudah baik. Tiba-tiba aku merasa gugup, tanpa disadari aku menyentuh pipiku, aku merasakan ada sebuah tempat yang sakit seperti dijahit. Waktu itu dalam keadaan emosional aku menggunakan gunting melukai wajahku. Owen Cheng mencarikan semua dokter yang mempunyai kemampuan terbaik. Mengobati wajahku hingga bekas luka menjadi samar. Lalu Wiri Chen juga membelikan berbagai salep untuk menghilangkan bekas luka dan menyuruhku untuk selalu mengoleskannya. Sekarang bekas luka di wajahku hampir tidak meninggalkan bekas.
Sekarang setiap harinya aku hanya menggunakan bedak untuk menutupinya. Tetapi, sekarang Owen Cheng menanyakan tentang wajahku. Hatiku berdegup, ternyata dia masih memperdulikan wajahku. Aku mengedip-ngedipkan mata untuk menutupi air mataku. Menarik napas dan tersenyum kepada Owen Cheng. Betul, Wiri Chen mencarikan berbagai macam salep agar bekas luka di wajahku hilang, untung tidak meninggalkan belas. Wiri, aku bersedia. Dalam satu saat Wiri Chen tidak menyadari apa yang terjadi, terdiam beberapa saat dia baru mengeluarkan cincin dari kotaknya dan dengan tersenyum mengenakannya di jariku. Eva, aku akan membuktikan semua apa yang telah aku katakan. Mendengar kata-kata Wiri Chen yang serius. Tiba-tiba tubuhku gemetar, tetapi aku terus mencoba untuk tersenyum. Cincin yang bersinar itu membuatku bertahan, tetapi ini membuatku merasa sangat tidak bebas. Sekarang kalau teringat gerak-gerikku pada saat itu sangatlah kekanak-kanakan dan lucu, seperti anak-anak yang dituding tidak baik, tetapi berusaha untuk menunjukkan semuanya baik. Itu karena aku mendengar Owen Cheng mengatakan aku tidak menikah dengan Wiri Chen, dan dengan gegabah menggunakan kesempatan ini untuk menyetujui lamaran ini. Cheo Cheng, sudah lama tidak bertemu, mengapa kamu ada di sini? Aku merangkul lengan Wiri Chen, dan tersenyum bertanya kepada Owen Cheng. Senyuman di bibir Owen Cheng menghilang, bibir tipisnya yang seksi itu seperti satu garis lurus di dalam tatapannya yang dalam itu mengisyaratkan sesuatu. Aku berpikir, perasaannya yang bergejolak saat ini apakah karena aku? Tidak ada orang yang dapat memberiku jawaban, aku pun tidak dapat menanyakan jawaban ini kepadanya. Urusan pekerjaan. Dia menjawab, tatapan yang tenang itu beralih dariku. Cheo Chen. Bisnis ekspor-impor perusahaan Anda lumayan, kalau ada kesempatan saya ingin bekerja sama dengan Anda. Wiri Chen tersenyum, saya tersanjung. Tanpa aku sadari aku menggigit bibirku, ada beberapa kali aku ingin berbicara dengan Owen Cheng, tetapi aku terus-menerus memarahi diriku di dalam hati seperti orang murahan. Tidak mengganggu kalian menikmati makan lagi, semoga segera ada hal baik, sampai saat itu jangan lupa mengundangku ke acara pernikahan kalian. Bibir Owen Cheng tersenyum, lalu pergi tanpa ada rasa rindu. Hatiku seperti dipukul keras oleh seseorang, aku menggigit bibirku dengan kuat. Perlakuan Owen Cheng kepadaku tadi seperti telah lama tidak bertemu dengan orang biasa. Aku akui aku merasa kecewa. Mengapa dia dapat mengatakan jangan lupa mengundangnya ke pernikahan? Apakah dia sama sekali tidak peduli aku menikah dengan Wiri Chen? Saat ini, tiba-tiba aku teringat ketika seseorang yang cemburu karena Wiri Chen, aku rindu ketika dia dengan tidak masuk akal mencari tahu tentang Wiri Chen. Tiba-tiba mataku menjadi panas, segera aku menundukkan kepala untuk menutupi perasaanku. Eva, tiba-tiba Wiri memanggil. Tiba-tiba hatiku bergejolak, pura-pura membetulkan rambut dan mengosok mata. Ada apa? Aku tersenyum menatapnya, tetapi menghindar dari tatapannya, saat itu aku merasa sangat tidak enak hati. Apakah kamu masih tidak dapat melupakannya? Aku menggigit bibirku, lalu berkata, kamu sembarangan berbicara, mana mungkin. Lalu dia melihatku sekilas, kamu mencengkramku sampai sakit. Dengan segera aku lepaskan tanganku dari lengan Wiri Chen, saat itu aku merasa tidak enak hati, lalu terus-menerus meminta maaf. Maaf, aku tidak sengaja. Aku tahu kamu tidak sengaja, hanya saja kamu tidak dapat menahan perasaanmu. Di dalam suaranya terdapat helaan napas. Saat itu aku tidak tahu harus bagaimana, hanya dapat terdiam. Cincin itu berkilau di bawah sorotan lampu, berliannya sangat besar, besar sampai aku merasa sangat berat, berat sampai tidak dapat mengangkat tanganku. Wiri Chen mengatakan hal ini, itu artinya dia sudah mengetahui semuanya, tetapi tadi dia malah membantuku. Aku sangat merasa bersalah, merasa hutangku kepada Wiri Chen semakin banyak. Tetapi aku tidak boleh terus-menerus melakukan kesalahan seperti ini. Aku mengangkat tanganku ingin melepaskan cincin itu dan mengembalikannya kepada Wiri Chen, tidak tahu bagaimana cara untuk mengatakannya. Tetapi ketika aku menyentuh cincin itu, Wiri Chen memegang tanganku, dan menarikku kembali duduk. Aku tahu tadi kamu sengaja seperti itu, kalau dia tidak bertanya, kamu tidak akan menerima cincin dariku. Tidak ada yang disembunyikan oleh Wiri Chen, dia mengatakan semua isi hatiku, saat itu aku tak tahu harus berkata apa. Dari matanya terlihat ada sedikit rasa tidak percaya diri, aku tahu kamu sulit melupakan Owen Cheng, beberapa bulan ini beberapa kali kamu melihat fotonya. Senyuman Wiri Chen terlihat sangat lembut, tetapi terlihat bahwa dia tidak berdaya, aku dapat memaklumimu, karena aku pun tidak dapat melupakanmu. Wiri, mungkin ini adalah takdir.
Wiri Chen tersenyum, aku tidak peduli kamu percaya atau tidak, tapi aku percaya. Kalau Owen Cheng tidak muncul, kamu tidak akan menerima cincinku. Oleh karena itu, apakah aku boleh mengartikan Tuhan sengaja mengatur kemunculan Owen Cheng? Eva, kamu telah mengenakan cincin ini, aku tidak akan membiarkanmu untuk melepaskannya. 3 bulan. Bolehkah hanya 3 bulan? Jangan menolakku lagi, berikan kesempatan sekali kepada kita berdua, mungkin, kamu akan mengetahui bahwa bersamaku bukanlah pilihan yang salah.